Kenapa saat RUU perampasan aset koruptor antusias publik tidak seperti saat DPR menolak putusan MK? Oke, putusan MK tentang perubahan ambang batas suara pencalonan kepala daerah oleh parpol dan penolakan perubahan ambang batas usia itu penting. RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal itu sama pentingnya. Itu dulu standpointnya agar jelas. Jadi tidak ada yang termakan kok ini antusias itu enggak. Si itu diuntungkan makanya enggak antusias. Rakyat atau publik ini rapuh sekali sebenarnya dengan gerakan pendengung yang bergerak atas suruhan untuk membenturkan, membentuk dan mengalihkan opini massa terkait isu yang sedang hangat beredar. Terbukti banyak beredar meme yang mempertanyakan kenapa demo menolak DPR merevisi UU Pilkada antusias, sementara demo RUU perampasan aset tidak. Menempatkan opini bahwa Jokowi sebagai hero yang mendorong RUU perampasan aset, sementara DPR yang menolak terutama menyudutkan PDIP sebagai pihak yang paling menolak RUU perampasan aset sekaligus pihak yang satu-satunya pihak diuntungkan atas putusan MK yang berusaha ditolak DPR. Sebenarnya demo mahasiswa tentang RUU perampasan aset juga ada. Ini contohnya. Akan tetapi untuk membuat massa organik yaitu masyarakat dan mahasiswa bukan massa aksi yang dibayar lebih antusias tentang RUU perampasan aset, tentu mereka harus dibuat lebih aware, lebih paham tentang RUU tersebut sehingga muncul urgensi visual dalam pikiran mereka. Dan disitulah PR-nya. Berdebat tentang RUU perampasan aset dengan publik yang tidak paham hanya akan berujung pada debat kusir yang ujung-ujungnya akan berakhir pada tuduhan pro Jokowi atau anti Jokowi saja, karena memang pembelahan itu yang masih terjadi. Fakta bahwa Jokowi adalah tokoh yang masih populer dan disukai membuat tulisan yang berbau memuji Jokowi mendapat banyak dukungan. Sebaliknya tulisan yang berbau kritik pada Jokowi lebih cenderung disikapi dengan cibiran oleh publik, terkhusus di media sosial. Kalau saya tanya siapa yang sudah pernah membaca draft RUU perampasan aset, saya yakin jawabannya hampir tidak ada. Terus mendukung meme ini. Padahal ya aksi massa untuk itu ada. RUU perampasan aset itu penting dan sekali lagi untuk menciptakan antusiasme publik, publiknya harus paham terlebih dahulu. Selain paham mengenai RUU perampasan aset, masyarakat harus tahu di mana letak masalah kemandekan RUU itu. RUU perampasan aset itu sudah dirancang bukan dari 2008 tapi bahkan sebelum itu oleh PPATK dari 2006. Fakta bahwa sampai saat ini RUU itu masih mandek bukan hanya soal adanya keengganan anggota DPR yang menunda-nunda pembahasan. Itu betul ada peran anggota DPR dan tentu elit ketua umum parpol. Bukan hanya PDIP tapi semua parpol wajib ditunjuk sebagai penundanya. Jadi bukan hanya karena Mahfud MD saat jadi Menko Polhukam meminta penyegerakan pembahasan RUU perampasan aset dan Bambang Pacul yang menjawabnya lalu semua kesalahan ditimpakan pada satu partai saja. Semua partai itu punya peran. RUU perampasan aset ini kalau sudah jadi akan kuat sekali karena bersifat in rem. Sita in rem berguna sekali untuk melakukan penyitaan aset sebelum seseorang ditetapkan sebagai seorang tersangka. Metode in rem diidealkan untuk menangani kasus-kasus yang sulit mempidanakan pelaku, yakni yang pertama pelaku merupakan buronan, yang kedua pelaku meninggal dunia, yang ketiga pelaku memiliki kekebalan hukum, yang keempat pelaku memiliki relasi kuasa, yang kelima pelaku tidak diketahui tetapi hasil tindak pidana ditemukan, yang keenam aset dikuasai pihak ketiga yang tidak bersalah, tidak ada bukti cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana. Selain keengganan anggota DPR mempercepat pembahasan RUU perampasan aset, ada permasalahan ego lintas sektoral terkait RUU ini yang perlu diselesaikan. Misalnya kalau RUU ini disahkan, siapa yang akan menjadi penyidiknya? Apakah polisi atau kejaksaan? Akan dikemanakan atau disimpan di mana aset yang disita? Siapa yang akan melakukan pelelangan aset sita? Sementara perancang RUU perampasan aset menginginkan dibentuknya agen perampasan aset tersendiri. Ini selain memerlukan perubahan RKUHP juga melangkahi kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada. Jadi aksi massa soal putusan MK bukan soal memihak siapa atau menyalahkan Jokowi atau lebih penting yang mana. Bagi publik ketika MK diobo-obo hanya agar menggolkan Gibran menjadi wapres itu lebih tampak nyata. Ketika hal itu kembali dicoba diulangi dengan mengubah aturan melalui MA demi meloloskan anak bungsu Jokowi, maka publik menjadi fit up. Mereka muak, bagi mereka memahami itu lebih nyata dan lebih mudah dibanding RUU perampasan aset. Dampak dan tujuan upaya DPR hendak melakukan revisi UU Pilkada lebih jelas terlihat. Oleh karena itulah maka masa mahasiswa, public figure dan masyarakat bergerak ini bukan soal DPR lebih busuk, Jokowi lebih baik, masa berat sebelah atau apalah. Pelakonannya itu juga. Keinginan Jokowi meneruskan programnya dengan menabrak dan merusak konstitusi demi menaikkan anak menantunya itu busuk, titik. Bahwa dia mendorong RUU perampasan aset agar segera disahkan tidak ujuk-ujuk menjadikan dirinya lebih baik dari DPR yang menunda pembahasan RUU tersebut. Itu tidak merugikan Jokowi. Bahkan ya kalau disahkan saat dia berkuasa bisa menjadi alat pemukul yang lebih kuat untuk menggebuki lawan politiknya. Toh kalau dia memang mau cepat-cepat melakukan perampasan aset, dia bisa menerbitkan perpu sebelum RUU perampasan aset disahkan, tapi tidak dilakukan, bukan? Terima kasih, kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.